Udah bisa ya? Oke. Eh, Tadi sampai mana nih? Saya mau nanya siapa tadi? Clara. Clara, what is the feasibility study menurut Clara? Kurang tahu sih Pak, baru dengar soalnya. Baru dengar. Oh, gue biar nggak ditanya lebih lanjut aja kali. Menurut Clara, menurut Clara temen yang tahu siapa nih? Kasih tahu saya Clara. Pilih temennya yang tahu. Bisa yang off cam juga nggak apa-apa. Biar kaget dia. Gue dipanggil gitu. Mungkin Sisil tahu. Sisil, mana Sisil? Oh, Priscilia Sisil. ya? Iya Pak. Iya. Kata Clara tahu FS. Apa itu? Eh, Feasibility study itu jadi studi analisis kelayakan Pak untuk investor gitu Pak. Betul. Untuk investor ngapain kira-kira sih? Jadi kayak apa ya? Sebenarnya lebih ke rincian dari bisnis kitanya sendiri gitu Pak. Terus investor tuh kan ada beberapa kriteria juga ya Pak ya. Misalkan Hmm. pendanaannya mau di bagian apa aja, terus dia supportnya bagian sistem apanya gitu. Terus eh, latar belakang backgroundnya juga emang harus jelas gitu buat investor. Jadi nggak bisa sembarangan investor investasiin gitu, gitu Pak. Kadang kan sekarang banyak Oke. penipuan juga gitu Pak. Iya, investasi bodong ya. Benar nggak? Iya. Jadi nggak jelas. Nggak ada FS-nya. Oke. Kita sambil nanya yang off cam. Mana ya? Raihan, Raihan. Raihan. Ada nggak nih? Jangan cuma login doang. Kan? Tuh kan. Kalau off cam tuh gitu. Kita nggak tahu nih. Ya udah kita klik aja ya. Nah, oke. Kalau yang off cam saya panggil nggak ada, kita klik aja. Setuju? Oke. Sip. Ya, betul tadi ya, Sil. Eh, Sebenarnya secara singkatnya, kalau secara arti harafiahnya kan FS itu from studi feasibility study. We talk about the studi untuk melihat kelayakan. Jadi pada dasarnya studi itu ingin mengetahui apakah suatu bisnis itu layak atau tidak. Benar nggak? Tapi in in term of a general feasibility study, aspek-aspeknya banyak. Bisa dari feasibility study aspek pemasaran, benar nggak? Ada nggak pasarnya? Siapa kompetitornya? Ada visibility study dari aspek operasional, teknologinya benar nggak? Bisa nggak? Apakah udah tervalidasi? Ya kan? Ya teman-teman teknik mungkin lebih ngerti ya standarisasi itu gitu. Apa saja gitu. Terus aspek HR, kira-kira berapa sih SDM-nya? Ada nggak orang yang bisa mengerjakannya? Ya nggak? Nah, aspek hukum atau legal gitu kan, itu kan aspek-aspek yang perlu kita cross check layak apa enggak, layak apa enggak, layak apa enggak gitu ya. Dan nanti mengerucut semuanya itu di dalam aspek keuangan. Kenapa? Karena kan harus dihitung berapa modalnya, potensi pemasukan, berapa biaya-biayanya dari operasional dan HR gitu ya. Nah, seringkali kalau teman-teman teknik itu nanya ke saya nih, dosen-dosen teknik, Pak Kamal, ini layak nggak sih bisnisnya gitu. Benar kan? Nah, jadi ini kuncinya. Layaknya secara apa? Dari aspek apa? Kita harus pastikan dulu. Kalau dari aspek pasar bisa jadi dia aspek pasarnya nggak layak. Tuh. Aspek hukumnya nggak layak. Ya ngapain dilanjutin ke aspek keuangan? Udah ngomongin pasar dengan hukumnya aja nggak layak, gimana mau dilanjutin? Bener nggak? Ya, even though kalau kita nganalisis semuanya, kita punya kriteria jadinya ini aspek pasar sama aspek hukumnya nggak layak. Tapi aspek keuangannya bisa layak, ya bisa aja. Kalau memang murah dan lain-lain. Tapi kan kita nggak bisa ngedobrak aspek legal. Bisa jadi kalian cuan tapi di penjara, mau nggak? Mau kan? Ya. Boleh nggak? Ya contoh gini, bikin bisnis ayam bakar, tapi ayam tiren gitu loh. Untung nggak kira-kira ayam tiren? Untung. Bisnis sapi-sapi gelonggongan gitu loh. Untung nggak? Untung. Ya kan? Bisnis narkoba untung nggak? Untung pasti. Gitu loh. Apalagi anak-anak kimia kan? Kalau nonton film Breaking Bad gitu kan, bikin meth gitu ya. Wah senyum-senyum si awap tuh.
Ya kan anak kecil jadi bisa bikin produk-produk yang ya di luar dari apa jalurnya gitu ya. Karena kan produk kimia banyak, ya kan. Bikin bahan peledak bisa kalian, ya enggak? Ya banyak hal bisa dibikin, tapi balik lagi terhadap kriteria kelayakan tadi. Boleh nggak ada aturannya nggak? Boleh nggak dijual bebas gitu loh. Secara keuangan mungkin bisa untung, tetapi secara bisnis keseluruhan bisa jadi itu nggak bisa dijalankan dan nggak bisa layak. Sepakat ya? Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mendalami spesifik tentang kelayakan untuk aspek keuangan. Karena muaranya ada di keuangan biasanya. Oke? Nah, berarti kalian akan ngomongin nanti tentang beberapa teori pendahulu gitu ya. Saya akan brief. Jadi dua pertemuan ini kita spesifik ngomongin ngitung, ngitung-ngitung FS. Kan kalian udah punya kelompok, punya ide. Nah, nanti saya akan kasih tugas, setelah saya kasih tahu materinya, kalian harus menghitung bisnis kalian seperti apa. Tapi tenang, saya kasih juga kalkulatornya, biar kalian nggak bingung. Gitu ya. Jadi, memudahkan kalian mencerna apa yang akan saya berikan. Oke. Hmm, jadi ini judulnya FS for Dummies ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, sering kali saya pribadi, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu loh. Ya, atau teman-teman yang bisa mengajukan pertanyaan. Apakah suatu investasi ini visible, layak gitu ya? Apakah ini investasi alternatif terbaik? Pilih A atau B? Benar kan? Gitu loh. Ya enggak? Atau Sisil memilih laki-laki, apakah si A atau B yang lebih baik gitu? Benar nggak sih? Ya, jadi kan banyak ya opsi-opsi gitu loh. Kita bisa memilih atau kita mau melakukan investasi. Nah, jadi dari dasar pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita breakdown, kita selesaikan dengan pendekatan finansial juga. Nggak bisa pendekatannya kayaknya, benar nggak? Antara jual keripik atau bikin, coba saya tanya Adil ya. Adil, kamu kan orangnya adil nih. Saya pengen tanya nih, kira-kira Dil. Mendingan bisnis cuanki atau bisnis cilok, Dil? Tadi yang pertama pilihannya apa, Pak? Cuanki, cuanki. Tahu cuanki Waduh, kan? Cari uang jalan kurang kaki. tahu, Pak. Cilok tahu, Oh, cuanki cuanki nggak kurang tahu, tahu. Pak. Oke. Ya udah kita ganti bisnisnya. Mendingan bisnis pizza atau cilok? Eh, pizza deh, Pak. Why? Eh, ntar dulu, Pak. Tapi kalau secara bahan baku cilok, Pak. Bahan bakunya lebih mudah, Itu Pak. kan. Nah, ini secara apa nih? Kita harus punya perspektif. Tujuan bikin bisnis apa, Dil? Mencari keuntungan, Pak. Iya, betul. Mencari keuntungan, meningkatkan valuasi perusahaan agar shareholder makin kaya. Benar nggak? Nah, kalau ditambah syariahnya masuk surga, gitu, Dil. Ya kan? Nah, tadi antara pizza sama cilok, kalau secara keuntungan keuangan, Adil pilih mana? Cilok, Pak. Kenapa? Dari segi bahan baku lebih terjangkau sih, Pak. Nah, kalau saya akan jawab apa coba? Saya hitung dulu ya, Reng. Paham nggak, Dil? Kalau saya ditanya, Pak Kamal, mendingan bisnis pizza atau bisnis cilok? Saya akan jawab, dihitung dulu ya. Karena kalau hanya kira-kira kan belum tentu, benar nggak sih? Apakah benar bahan baku pizza lebih mahal daripada bahan baku cilok? Belum tentu. Oke? Dan mendingan bisnis coffee shop atau seandainya bikin mie ayam dia? Di analisis dulu, Pak. Ah, bagus. Iya. Lolos dari jebakan saya dia. Ya. Jadi kita harus hitung dulu. Benar nggak? Jangan langsung terabas-terabas. Kalian juga punya ide juga sama.
oh ada dua pilihan nih, pilih A atau B ya gitu loh. Benar nggak? Karena ada indikator-indikator kelayakan dan indikator level ke tingkat keuntungan yang akan dipilih. Bisa jadi dua pilihan itu sama-sama layak, tapi menghasilkan keuntungan level yang berbeda. Benar nggak? Atau bisa jadi dari dua pilihan yang satu layak, yang satu tidak layak. Paham sampai sini? Kalau cuma satu investment yang layak apa enggak ya dihitungnya cuma satu. Tapi kalau ada udah ngomongin alternatif, berarti ada dua lebih dari satu. Kalian harus hitung. Nah, buat sampai ke sana, sebenarnya belajarnya harus satu semester, bukan dua pertemuan actually. Ya, teori utamanya itu ada namanya capital budgeting. Tolong dicatat ya. In the finance, kalau kalian nyari buku Gateman atau kalian nyari YouTube atau kalian nyari literatur bacaan lainnya tentang feasibility study, nama teorinya adalah capital budgeting. Oke, diingat-ingat, dicatat. Oke ya. Kira-kira Irma, capital budgeting apa sih, Mak? Kira-kira, Mak. Jangan googling dulu, Mak. Mungkin gimana caranya kita menargetkan budgetnya berapa gitu Pak untuk usaha kita? Oke. Jadi ada capital, ada budgeting. Membudgetkan si capital itu ya, definisi Irma ya. Oke, kalau Sheila on Seven, Sheila Amelia, apa capital budgeting menurut pemahaman kamu? Ya, kurang lebih sama sih Pak kayak Irma. Dan emang Apa tuh? Apa tuh? budget harus ngebudgetin dari sumber yang mau kita bawa buat usaha kita gitu Pak. Kayaknya. Biar apa? Biar apa? Biar kita bisa ngitung keuntungan juga sih Pak nanti ujungnya. Nah, yang itu maksudnya. Betul ngebudgeting, tapi kan nggak selesai sampai ngebudgeting, benar nggak? Kita harus sampai tahap apa? Melihat kelayakannya dan juga tingkat keuntungan. Ada dua tujuannya. Ngelihat kelayakan dan tingkat keuntungan. Kalau cuma ngebudget doang mah, ya ngapain? Bener nggak, Mak? Cuma tahu doang budgetnya habis Pak, habis dah gitu. Tapi nggak tahu layak apa enggak, untung apa enggak, bener kan? So we learn about the capital budgeting is for understand about what is our business is feasible or not and how much apa financial aspect benefit or profit for our business in the future. Nah, dari definisi itu basically capital budgeting itu punya tiga indikator. Oke. Buat ngelihat kelayakan. Yang pertama payback period. Yang kedua NPV. Dan yang ketiga IRR. Ini tiga indikatornya. Jadi setelah kalian bikin capital budgeting yang wah rumit gitu ya, sampai keriting Excel-nya gitu loh. Ujung-ujungnya cuma ngeliat ini. Kapan balik modalnya, payback period, berapa besar NPV-nya, berapa persen IRR-nya. Ada tiga indikator. Oke ya. Nah, nanti kita dari real case study dan investment worksheet. Saya akan kasih worksheet-nya buat kalian pelajari individual ya. Nanti pas masuk ke kita di pertemuan, nanti kita akan bahas yang buat kelompok. Nah, buat sampai capital budgeting, ini tuh saya jumping. Ngelompatin 4 pertemuan kalau di kelas finance-nya. Kita tuh belajar dulu yang namanya time value of money sebenarnya. Yang kedua, discounted cash flow. Dan ketiga, cost of capital. So, if you want to learn about the capital budgeting, hopefully you can understand other theory, supporting theory, such as like time value of money, discounted cash flow, and cost of capital. Catat ya. Jadi nanti kalian googling dulu tuh sebelum nonton capital budgeting. Apa sih time value of money, discounted cash flow, dan cost of capital? Saya juga akan jelasin dulu dikit. Jadi saya juga nggak akan langsung lompat tiba-tiba gitu aja. Oke? Wah, posisi udah ngantuk, matanya udah berat tuh. Aduh, berat tuh matanya. Oke. So, capital budgeting. Capital budgeting is the process a business undertakes to evaluate potential major project or investment. Jadi memang ini digunakan buat mengevaluasi satu project atau investasi.
Bizarre construction of new plant or a big investment in outside venture are example of the project that would require capital budgeting before they are approved or reject the project. Jadi bisa jadi suatu project mau dijalanin, dibikin FS dengan pendekatan capital budgeting. Hasilnya nggak layak. Dijalanin apa nggak kira-kira? Wap, dijalanin apa nggak, Wap? Kira-kira? Wap, dijalanin apa nggak kira-kira? Commute. Halo, halo. Ya baru kedengeran. Kira-kira project mau dijalanin, dibikin FS pakai capital budgeting. Hasilnya nggak layak. Dijalanin apa nggak kalau kamu jadi CEO? Enggak sih Pak, mungkin di review lagi Pak dari hasil Hmm, budgetingnya. Mungkin di beberapa indikator itu ada yang perlu direvisi lagi Pak, agar nantinya ya, ketika budgeting ini selesai itu sebisa mungkin layak gitu Pak. iya betul. Kita review lagi. Nggak layaknya karena apa? Apakah karena harganya kemurahan? Apakah karena bahan bakunya kemahalan? Benar nggak? Atau karena biaya modal kita kegedean, gitu ya. Jadi banyak aspek. Tergantung dari indikator yang mau kita lihat, gitu loh. Nah, jadi eh, itu ya capital budgeting. Yang kedua, a part of capital budget company might assess prospective project in lifetime cash inflow and outflow, determine whether the potential return. Ini tadi udah saya jelasin. Key takeaway-nya, capital budgeting itu adalah is used to company to evaluate major project and investment such as new plan, long term, important, and large investment. Nah, saya mau nanya nih, yang off cam. Kokom. Halo, Om. Iya, Pak. Oke. Oh, lagi bareng. Bareng siapa, Om? Oke, Mohon maaf, Om. Pak. Tadi pertanyaannya apaan? Ya, belum ada pertanyaannya. Saya baru mau nanya. Belum ada pertanyaan. Saya baru mau nanya, Om. Semangat banget sih, Om. Pertanyaannya adalah, kamu baca statement ini. Capital budgeting is used by company to effort major project and investment, such as plan, new equipment, expanding warehouse, invest in significant amount in employee training. Basicnya ada long term, important, large investment. Oke? Kalau bisnis bakso, saya mau bikin bakso, perlu nggak saya bikin capital budgeting? Perlu, Pak. Kenapa? Apakah masuk ke kategori ini? Long term, important, and large investment? Termasuk Emang berapa modal bikin bakso? modalnya pasti besar, Pak. Karena produksinya juga bisa memakai daging sapi atau daging ayam, dan itu membutuhkan budget yang besar, Pak. Oke, besar tuh kira-kira sebesar apa? How much? Sekitar di atas 1 juta lebih, Pak. Oke. Nah, saya mau nanya, Kom. Kira-kira kalau si eh, Rayanza mau bikin bisnis bakso, perlu nggak dia bikin capital budgeting? Perlu untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan si budgetingnya, Pak. Oke. Dan ngeliat Seriously, Rayanza? Tahu Rayanza kan? Ryan siapa ya, Pak? Cipung. Oh, tetap perlu, Pak. Soalnya takut ada kerugian juga di Oke. bisnisnya. Iya. Oke, saya pengen tanya coba yang lain ya. Hmm, Syafa. Kalau menurut Syafa, Cipung mau bikin bisnis bakso, perlu gitu nggak ya? Ih, kok nggak ada suaranya ya di saya? Speakernya belum on kayaknya, Syafa.
Oke, coba saya tanya yang lain dulu ya. Zahra, Azahra, Iya, Pak. kira-kira kalau Cipung mau bikin bisnis bakso perlu ngitung budgeting nggak? Iya, Pak, nggak perlu, Pak. Kenapa? Karena Ini si Adil bilang nggak perlu Pak karena yang ngitung bapaknya. Kenapa Rel? karena udah terlalu kaya kali, Pak. Ya, ya, itu. Jadi besar kecil itu relatif, benar nggak? Mungkin kalau bikin bisnis bakso modalnya 1 juta gitu ya, sekelas Ryan Cipung menurut saya nggak perlu buat menghitung itu. Karena mungkin dia buat makan aja udah segitu gitu. Tapi bagi sebagian orang sangat memerlukan. Kenapa? Mungkin 1 juta itu besar, ya nggak? Apalagi buat kita yang mahasiswa, terus udah mah uangnya dapat dari eh, hasil lomba gitu, kebayang nggak? Harus di eman-eman gitu, hasil grant dari penelitian gitu ya. Sehingga kita perlu dengan hati-hati memerlukan penghitungan capital budgeting. Gitu. Jadi itu relatif ya. Nah, jadi saya juga nggak menuntut teman-teman wajib dan harus selalu menghitung. Kalau buat sesuatu hal yang mungkin dirasa nggak significantly impact to your future, ya nggak perlu juga gitu. It's just about yes or no question aja. Ya nggak sih? Tapi kalau ini investasinya sampai 200 miliar, 300 miliar, itu kan big number, huge number. Dan pertanggungjawabannya besar kalau kalian jadi direktur dan lain-lain. Ya. Lalu key takeaway-nya adalah the process involve analyzing project cash inflow and outflow. Kalau cash inflow itu adalah aliran uang yang masuk. Cash outflow itu aliran uang yang keluar. Uang apa? Uang cash. Ya. So, pahamin itu. Dan yang terakhir adalah the major methods of the capital include throughput, discounted cash flow, and payback analysis. Nah, step-stepnya, nah, cuma 4. Saya sederhanakan. Yang pertama, stepnya adalah determine project fees and expenditure schedule. Jadi kalian harus analisis investasi, total investment. Mungkin kalau bikin bisnisnya bakso, total investmentnya cukup sekali, benar nggak? Tapi buat bikin jalan tol yang multi years, dia nggak mungkin investmentnya cuma sekali. Bikin hotel juga sama, gitu. Kadang ada yang 2 tahun, itu kan multi years. Jadi harus tahu schedulingnya seperti apa dan how much the total investment on your business. Investment juga kebagi antara capex, capital expenditure, ya, dan juga modal kerja. Nah, ini ada bedanya. Nah, catat ya, itu sebagai tugas pertama. Apa bedanya capex dan modal kerja? Kaitannya di dalam total investasi. Oke, itu soal nomor 1. Yang kedua, kalian harus bikin yang namanya cash flow estimation atau disebutnya pro forma. Nanti hewannya saya kasih lihat. Yang ketiga, determine appropriate cost of capital. Ini juga nanti kita bahas tentang cost of capital. Kalian harus menghitung yang namanya WACC, weighted average cost of capital, WACC. Dan dari situ kalian bisa melihat nanti hasilnya, feasibility analysis dari payback period, NPV dan IRR. Nah, dari ranking payback period, NPV dan IRR, ya, investor tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi mayoritas secara ranking, investor tuh pengen ngelihat yang pertama payback period. Yang kedua NPV, net present value.
Dan yang ketiga IRR, internal rate of return. Kira-kira kalau menurut Muli Dayana, kenapa investor rata-rata pengen lihat payback period nomor 1? Halo, suara saya masuk nggak ya, Pak? Lihat, Mungkin karena kalau yang saya tahu ya Pak, kan payback period itu kayak rentang waktu dari kita mulai usaha supaya investasi, dapat investasi untuk dapat keuntungannya Pak. Mungkin itu mereka ngelihat kayak rentang waktunya tuh apakah lama, apakah sebentar gitu. iya. Kalau dari sudut pandang investor, lebih baik waktu payback periodnya pendek apa panjang? Untuk investor mungkin pendek ya Pak. Betul. Ya, Mungkin makin cepet, makin pendek, berarti dia makin cepet. Ya nggak, payback periodnya. iya Benar betul nggak? Pak. Betul Pak. Dan investor itu, kalau dia tipikalnya investor, dia akan cari yang payback periodnya cepet. Masukin uang, balik modal, terus untung kan, terus modalnya dimasukin lagi ke bisnis yang lain, masukin lagi ke bisnis yang lain, masukin lagi ke bisnis yang lain. Paham ya? Itu yang ngebikin dia akhirnya bukan hanya ngelihat seberapa besar level keuntungannya, tapi kepastian atas modal yang dia investasikan itu balik. Berapa baliknya? Makin cepat dia makin happy dan makin banyak dia bisa naruh uang lagi di tempat lain. Yang kedua net present value. Ini bahasa apa nih gitu ya? Hahaha, gantian ya. Kalian biasa ngomong bahasa kimia, gue juga bisa punya bahasa keuangan nih. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih indikator-indikator ini bekerja gitu ya? Kalau NPV, net present value, berapa sih nilai keuntungan kita di masa depan dinilai dari masa sekarang? Contoh kalian di masa depan tuh punya uang 100 juta. Apakah 100 juta di masa depan, 10 tahun lagi, sama nilainya di 100 juta sekarang? Sama atau beda? Piala mungkin 100 juta di masa sekarang sama 100 juta di masa yang akan datang, sama apa beda nilainya? Beda sih, Pak. Beda. Kayak dulu kan, kamu terakhir beli paling murah gorengan harga berapa? Pernah Sel? Paling murah ya, 500 selama gitu, Pak. hidup kamu. 500. Nah, Ya, satunya. harga gorengan sekarang berapa satunya? 5.003, Pak. 5.003. Dulu 500. Saya pernah masih dapat 1.004 gitu loh. Berarti nilai uang sama-sama 1.000 itu beda dengan apa yang akan didapatkan oleh kalian secara value. Benar nggak? Harga motor tahun 90-an itu 2.500.000. Sekarang 2.500.000 dapat apa? DP-nya doang gitu. Benar nggak? Jadi ada nilai yang terus. Jadi ketika kita ngomongin uang, keuntungan kita di masa depan itu 100 juta, dinilai di masa sekarang, belum tentu nilainya sama. Ya, cenderung lebih besar. Karena di masa depan itu akan lebih turun nilainya. Istilahnya money today better than money tomorrow. Yang kedua, internal rate of return. Seberapa besar persentase untuk agar nilai NPV sama dengan 0. Sederhananya gitu. Jadi IRR ini dikomparasi nanti nilainya persen. Jadi kalau payback period itu satuannya waktu, hari, bulan, tahun. NPV satuannya rupiah, ya, berapa rupiah. Dan IRR satuannya percentage. Nah, jangan kebolak-balik nih. Nanti NPV persentase, IRR rupiah gitu ya. Nah, masing-masing ini punya indikator. Dia dikatakan layak kalau apa? Yang pasti kalau payback period itu dikatakan layak ketika nilai payback periodnya dihitungan lebih kecil daripada investor required atau expectation investor. Let's say investor pengennya 4 tahun.
Di hitungan kalian 3 tahun. Layak apa enggak? Layak, karena lebih kecil nilai hitungan kalian. Tapi kalau investor pengennya 4 tahun, hitungan kalian 7 tahun, nggak mau investor. Oke. Yang kedua, NPV. NPV nilainya karena ini ngomongin net present value, ngomongin keuntungan, itu harus lebih besar daripada 0. Kalau NPV kalian itu sama dengan 0, berarti apa? Kalau NPV kalian di bawah 0 deh, berarti apa? Nggak layak. Benar nggak? Let's say nilainya negatif. Berarti kan nggak layak. Itu bukan bisnis jadinya. Sedekah. Ya. Tapi kalau NPV-nya sama dengan 0 gimana, Pak? Hobi. Itu mah hobi. Hobi jualan tapi nggak ngambil untung. Ya nggak dapat untung apa-apa berarti. Nggak rugi juga. Gitu. Paham ya? Tapi kalau nilainya positif di atas 0, nah dia layak. Ada untungnya. Masalah besar kecil, balik ke preference masing-masing. Yang ketiga adalah IRR, Internal Rate of Return. Dia harus dikomparasi dengan WACC. Apa tadi singkatan WACC? Naufal? Sepertinya pakai headset gitu kan mendengarkan dengan baik. Kira-kira WACC tadi apa, Val? Singkatannya. Lupa, Pak. Nanti mau didengar lagi kuliahnya nanti. Weighted, oke. Weighted cost Average, ada A-nya tuh average. Weighted average cost of cost of capital. Nah, betul. Jadi modal itu ada biayanya. Nah, ya. Karena sumber utama modal itu ada 2, debt dan equity. Nanti saya bahas teorinya. Tapi intinya singkatannya dulu kalian harus tahu, weighted average cost of capital. Berarti rata-rata tertimbang dari biaya modal. Gitu ya, bahasa Indonesianya. Nah, so this is supporting theory just for insight, but hopefully you can find another source ya after this class. Time value of money. Money today better than money tomorrow. Contoh ya, kalian naruh uang kalian di bank dengan bunga 10% per tahun, uang kalian di masa depan tuh jadi 110 dari $110, dari $100. Because of money today is over more opportunities than money tomorrow. Jadi ketika kalian dikasih 100 sekarang atau setahun lagi dikasih 100, rugi dong. Gitu. Benar nggak? Kenapa? Karena kalian punya opportunity cost to invest in some investment dengan interest 10%. Dan uang itu bisa jadi beranak, berganda jadi $110. So, you lose your opportunity if you take the money next year dengan nilai yang sama. Gitu. Oke, tadi penjelasannya tadi kayak gorengan. Karena di ke depan itu kalau nilainya sama rugi kita secara value. Barang-barang makin mahal karena ada apa? Inflasi, ya kan? Bayar sekolah makin mahal, semua makin mahal, uangnya dikasih sama. Nah, ini nih. Coba saya mau nanya ya. Winnie. You have provide your friend with a service worth. Ya, jadi kamu ngutangin teman. Soalnya kayaknya Winnie ini suka ngutangin teman nih. 8.500 US dollar. Win. Terus teman kamu bilang, daripada gua bayar langsung 8.500, boleh nggak gua pecah jadi 4 tahun bayarnya? Jadi 4.000, 3.000, 2.000, sama 1.000 katanya. Pertanyaannya adalah, apakah Winnie harus menerima tawaran, katakanlah yang utang Ilham ya. Nah, katakanlah Ilham ngutang nih. Apakah Winnie harus menerima tawaran Ilham dengan Winnie punya opportunity cost 8% setahun? Ini kalau dijumlah berapa nih? 4.000 tambah 3.000 tambah 2.000 tambah 1.000. Kalau dijumlah berapa? 10.000, Pak. 10.000. Banyakan ini apa banyakan ini? Banyakan yang dicicil, Pak. Banyakan cicil. Pertanyaannya ke Winnie adalah, terima apa enggak nih Win? Negosiasi dari Ilham.
Iya, diterima, Pak. Yakin? Kenapa? Eh, hmm, itu dalam jangka Kenapa waktu diterima? 4 tahun Ini tadi, Pak. 4 tahun. Tapi nilainya 10.000. Oke, Sebenarnya kayaknya tergantung, Pak. tergantung apa nih? Kalau misalnya emang itu uangnya saya nggak terlalu, apa ya, bukan Butuh. suatu hal, iya kayak uang dingin, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu uangnya saya cukup, apa ya, butuh atau pas-pasan, lebih baik langsung dibayar cash. Ini jawabannya tuh bukan jawaban finance banget gitu loh. Kebayang nggak? Itu jawaban anak-anak mahasiswa dengan mempertimbangkan temen yang ngutang, uang dingin, uang panas. Kalau ini tabungan nikah apa gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau dalam pendekatan finance, jawabnya itu dihitung dulu, tetap gitu ya. Ada namanya time value of money. Jadi, cara ngitung time value of money itu, kita itu menghitung nilai uang di masa lalu, di masa depan, ke masa sekarang. Berarti kita tarik gitu ya nilainya. Itu ada tabelnya namanya, PVIF. Ada dua pendekatan, bisa pakai rumus, bisa pakai tabel, atau pakai kalkulator, bisa ada banyak. Tapi ini pakai tabel dulu. Nah, jadi dengan opportunity cost 8%, tahun 1 itu nilai 4.000 itu adalah 0,926. Itu pengkalinya. Tahun 2-nya 0,857. Ini udah dari tabel, bukan Pak Kamal yang bikin gitu ya. Namanya tabel PVIF, Time Value of Money. 0794, 0735. Ini angkanya dikali semuanya. Setelah dikali, dapatlah 8.598 US dollar. Berarti secara time value of money, ngomongin present value, 10.000 ini kalau di present value nilainya 8.598. Berarti gedean mana? 8.500 apa 8.598? Gedean mana? Ini. 8.598, Pak. Oke. Kalau kamu di ujian finance, jawabannya harus diambil. Kenapa? Karena nilai NPV hitung lebih besar daripada NPV modal kamu. Benar nggak? Tapi kan itu finance. Saya lebih ngajarin kalian sebagai investor. Masa iya lu mau nunggu 4 tahun cuma buat dapetin $98 gitu? Benar nggak? Mau nggak? Betul, Pak. Nggak. Nggak worth it gitu loh. Benar nggak? Gitu ya. Jadi pola pikir mindsetnya pokoknya 8.500 yang gue kasih dengan depan itu sesuatu hal yang berbeda. Makanya kalau saya tipsnya ini buat teman-teman ya. Opsinya ada dua kalau ada orang utang. Ada tiga, maaf. Ada tiga opsi kalau ada orang utang. Karena kita belajar finance. Yang pertama, jangan dikasih. Karena 98% orang utang nggak mau bayar. Oke? Yang kedua adalah, katakanlah dia minjemnya 10.000. Lu ikhlasnya 2.000, kasih aja 2.000. Ini buat lu gitu loh. Kebayang nggak? Gue ikhlas gitu. Atau yang ketiga, biasanya kalau mau ngutangin karena urgent, baiknya bisa pakai emas. Karena harga emas kan tetap 1 gram emas, tetap 1 gram emas. Kebayang nggak maksudnya? Jadi saya ngutangin, kamu saya utangin 1 gram emas. Nanti 2 tahun lagi kamu balikin jadi 1 gram emas. Terserah mau harga emasnya turun, mau harga emasnya naik, dia harus balikin 1 gram. Untuk menghindari dari riba gitu. Ya nggak? Boleh nggak Mauli Daina? Aku manggilnya apa sih? Muli. Dayana aja, Pak. Dayana, oke, Dayana. Boleh nggak Dayana, kalau seandainya kamu ngutang 10.000, terus saya bilang, Dayana, 2 tahun lagi kamu balikinnya 15.000 ya, boleh nggak? Eh, harusnya boleh sih, Pak. Kalau dihitung. Oh, boleh, tapi kalau kita umat Islam belajar riba kan nggak boleh, benar nggak? Betul, Pak. Jadinya riba, gitu loh. Secara uang ya boleh, nggak salah. Tapi itu riba di agama. Apa dosanya kalau riba? Hukumnya apa? Hukumnya Haram, riba Pak. apa? Haram, Pak. Betul.
Ilham ini orang Arab nih kayaknya nih. Dia hafal nih hukum-hukum riba nih. Ya, riba itu haram. Bahkan salah satu yang sering kita lupa. Ya. Jadi tipsnya itu. Nah, karena ini ada konteksnya di dalam finance dan kalian udah belajar tentang finance kan gitu. Oke? Nah, ini namanya table. Nanti tabelnya tuh ada di slide appendix. Tapi kalian bisa googling juga. Yang kedua. Nah, Ilham nih, kamu memilih A atau B, Ham? Kira-kira dengan opportunity 10%, kamu pilih opsi A atau B? Kamu saya kasih uang $100 di tahun kedua, $110 di tahun ketiga, kalau totalnya $210, atau 100 di tahun 1, tahun 2. Kalau nyari keuntungan yang A sih Pak, tapi kalau nyari yang tuntutan peraturan mah yang B sih Pak. Bukan tuntutan peraturan. Ini Kalau value. nanti kan ada Value. Kamu pilihnya A Pak. Iya itu banyak yang terjebak tuh. Mahasiswa tuh banyak yang terjebak dengan pay letter, benar nggak? Seorang mahasiswa, anak biokimia, ditemukan meninggal dalam keadaan glowing, gara-gara nggak bisa makan, gara-gara pay letter dia beli skincare-nya gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika orang nggak belajar tentang time value of money, dia akan dengan mudah memilih A menurut saya. Dia hanya ngelihat 210 sama 200. Ah, gedean 210. Gas kuy gitu. Ya nggak? Tapi kan nggak gitu. Dengan kalian udah memahami rumus tadi time value of money, ini saya kasih pendekatan rumus ya. Dihitung dulu si cash flow-nya. Nih. Cara ngitung rumus present value itu sama dengan future value dibagi 1 plus I. Itu interest atau opportunity cost di pangkat N. N itu tahunnya. Nah, jadi penyelesaiannya gimana? Yang A. Nih. Berapa future value-nya? Future value-nya ini. 100 dan 100. Berapa, Ham? 100 dan 100? 110 Pak. 10. Future value. Dibagi 1 plus I-nya berapa? 10% Pak. 10%. 0,1 Pak. Pangkat N. Pangkat N. N-nya tahun. Berarti ini pangkatnya ini karena di tahun 2. Jadi pangkatnya karena ini tahunnya 3, pangkatnya 3. Dihitung deh. Nilainya 165,3. Gimana yang B? Sama ngitungnya. 100, 100. I-nya 10. Tapi dia pangkat 1 karena tahun 1. Ini tahun 2, pangkat 2. Nilainya 173,5. So, antara opsi A dan opsi B, ketika kita udah belajar time value of money, kalian harus memilih opsi B gitu. Paham ya? Jadi bukan masalah untung dan peraturan. Untung mah udah untung B gitu loh. Karena kita banyak rugi karena hanya melihat nilai saat ini yang tidak kalian hitung di masa depan gitu. Harusnya masa depan ditarik ke masa sekarang gitu. 210 kan nggak kalian dapat nanti, tapi nggak kalian dapat sekarang, tapi nanti. Sehingga kalian harus mengukur nanti itu kalau dinilai di masa sekarang jadi berapa. Nah, setelah diukur pilihan A dan B ternyata besaran kalau dihitung di masa sekarang 173,5 nih si B yang lebih untung gitu. Oke? Nah, selanjutnya adalah discounted cash flow. Cash flow itu ngomongin tentang arus uang masuk dan keluar. Contohnya gini, ketika kalian mau bikin bisnis, pasti kalian harus keluar dulu. Invest kan? Invest kan berarti outflow. Setelah kalian invest, baru nanti tahun itu baru kalian masuk duit tuh. Cash flow 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Gitu. Ya nggak? Jadi ada cash inflow. Jadi ngitungnya itu start from tahun 0. Tahun 0 itu adalah tahun kalian investasi. Baru nanti masuk tahun 1, ada cash flow masuk. Cash in, cash in, cash in, cash in. Ya. Nah, ketika kita ngomongin discounted cash flow ini kita tarik ke masa sekarang. Kita diskontokan. Gitu ya.
Ini contohnya. A company makes investment to open new branch of its business. The total investment required by the company is, ini ya, nilainya $100.000. Terus, that run can be project cash flow in the first year to 40.000, 40,000, and continues to grow every year 10%. Gambarin si cash flow-nya. Berarti gini, dia uang keluar dulu 100.000, ya nggak? Karena kan ada investasi. Terus ada uang masuk 40.000, dan setiap tahun cash in-nya naik 10% ceritanya. Nah, ini berarti gambar cash flow-nya seperti ini. Paham ya? Jadi ini cash out, ini cash in, cash in, cash in. Nah, selanjutnya adalah cost of capital. Where does capital come from? Ami Fahmi, where does capital come from? From my parents. Dari Dari mana sumber modal? Kenapa, Pak? Ada dua tadi saya bilang. Kenapa, Pak? Dari mana sumber capital? Oh, dari cash flow mungkin tadi, Pak. Oh, enggak. Kalau kamu mau punya bisnis, capital itu cuma punya dua sources, ya. Bukan cash flow. Ini udah topik berbeda lagi nih. Ini cost of capital. Sumber modal ada dua. Awap, dari mana Wap modal, Wap? Mau bikin bisnis, perlu modal. Dari mana modal? Kalau sependek pengetahuan saya ini Pak, bisa dari pribadi, bisa juga pinjam ke bank Pak. Ya, betul. Pribadi itu berarti apa? Equity dan debt. Jadi pinjam ke bank tuh debt, salah satu instrumen, ya. Jadi buat bikin bisnis itu perlu capital. Ada dua sumbernya. Borrowing from banks or debt, intinya debt and equity. Owners or investor put their own money in the company. Itu equity. Tapi kalau kita minjem, itu debt. Realnya gimana real case-nya? Kalau equity, katakanlah saya sama Awap sama-sama modal bikin coffee shop. Modalnya sama-sama 100 juta. Berarti saya punya equity, Awap punya equity. Benar nggak, Wap? 50%, 50%. Kenapa sama-sama modalnya 100 juta, 100 juta? Berarti kita berdua punya equity. Tapi beda case-nya. Kalau seandainya Awap bilang buat bikin coffee shop tuh 200 juta. Awap punya modal 100 juta, berarti Awap equity. Terus Awap minjem Pak Kamal 100 juta, berarti Awap punya debt juga. Sama-sama 200 juta, tapi sumber modalnya beda. Kalau Pak Kamal masukin ke sini, punya persentase ownership gitu ya, kita akan punya 50-50, sama-sama equity. Tapi kalau di sini sistemnya, dengan modal 200 juta, Awap tetap punya 100%. Gitu ya, Wap. Karena Pak Kamal cuma ngutangin doang ke Awap. Ya nanti Awap harus balikin uangnya. Ownership-nya tetap 100% punya Awap. Gitu. Paham bedanya ya? Tapi uang saya harus balik gitu kan. Nah, kenapa sih? Karena sifatnya cuma bahasa Inggrisnya mah nganjuk lah. Tahu kan nganjuk? Ya. Jadi kepemilikannya nggak berubah. Jadi hati-hati ya, di tahapan awal ketika kita ngomongin investment scheme, saya harus paham konsep ini gitu. Ke investor tuh mau ngutang, atau ke investor tuh akan join venture buat bikin satu ownership yang baru. Karena ini akan mempengaruhi keuntungan kalian in the future. Kalau debt mah lunas, kepemilikan 100%. Tapi kalau equity selamanya akan segitu. Tapi someday Awap bisa aja, katakanlah, Wap, gua ternyata lagi butuh uang nih Wap gitu loh, mau ganti motor gitu kan. Ya udah Pak, saya buyback aja saham Pak Kamal. Nah itu bisa Wap. Nanti lu balik lagi jadi 100%. Tapi karena gua invest 100 juta, nggak dan Awap belinya 3 tahun kemudian, harganya mungkin udah nggak 100 juta Wap. Bisa lebih mahal. Gitu. Kan ada harga saham yang berubah.
Nah, ini contoh-contoh instrumennya ya, debt market. Ada short term financing, ada long term financing. Short term such as supplier credit, notes payable gitu ya, kredit modal kerja, anjak piutang. Anjak piutang ini apa contohnya? Hmm, katakanlah anjak piutang itu gini. Novel pernah ke Carrefour atau ke supermarket nemenin ibu atau pacar? Pernah. Pernah, Pak? Pernah ya? Pernah ada buah pisang di supermarket, lihat buah pisang. Pernah. Nah, oke. Apakah supplier buah pisang itu masukin pisang ke swalayan, itu langsung dibayar sama swalayan? Langsung dibayar apa enggak kira-kira? Langsung. Enggak. Kalau kamu mau bikin bisnisnya dengan swalayan jadi vendor, ya, itu tuh bayarnya plus 30 hari minimal. Ada yang bahkan sampai 60 hari, Val. Jadi Noval naruh barang di situ, 60 hari uangnya baru ditransfer ke Noval. Paham nggak? Eh, jadi dititip. Iya, kayak titip jual gitu. Nanti dibayar, tapi dibeli semua sama dia. Cuma nanti dibayarnya uangnya tunggu ya, 60 hari lagi ya, gitu loh. Kebayang nggak? Nah, ini yang membuat yang jadi adanya anjak piutang. Nah, katakanlah Novel suppliernya nih tadi. Dibeli sama Carrefour 100 juta gitu ya. Val. Dibayar sama Carrefour 60 hari lagi. Novel udah punya hak tuh, bener nggak? Udah punya duit sebenarnya, tapi 60 hari lagi cashnya. Nah, tiba-tiba Novel tuh bulan depan harus nikah, gitu. Butuh uang banget nih, gitu. Akhirnya Novel datang ke saya, Pak Kamal mau nggak Pak Kamal beli surat utang saya ini? Berapa, Val? 100 juta. Oke, Val, gue mau, tapi kalau harganya 80 juta. Kebayang nggak, Val? Gue bayar sekarang 80 juta, mau nggak gitu? Kan punya 100 juta tuh, lembar utangnya, Val. Novel butuh sekarang gitu loh. Saya bilang, lu butuh sekarang, Val. Nih gue kasih 80 juta, nanti surat utangnya kasih ke gue. Keuntungan saya adalah nanti di bulan depan, saya cairin ke Carrefour-nya. Saya untung 20 juta. Gitu, Val. Paham nggak? Nah, itu yang namanya anjak piutang. Atau factoring, nama bahasa bank. Kredit modal kerja yang ngutang sama bank. Tapi bukan buat beli alat, nggak bisa. Kalau kredit modal kerja itu lebih buat operasional, beli bahan baku bisa gitu ya, buat bayar capex, OPEX bisa, tapi buat capex nggak bisa, buat investasi nggak bisa. Notes payable, ya, supplier credit, nah, supplier coffee shop juga banyak pakai supplier credit ya. Jadi si suppliernya nitip kopi dulu ke dia, nih gua kasih kopinya, nanti kalau lu laku berapa lu bayar ke gua gitu. Itu supplier credit. Ada obligasi, leasing jangka panjangnya ya. Beli mobil kan leasing tuh. Beli alat mesin bisa leasing bisa. Gitu ya. Ini jangka panjang biasanya leasing tuh 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Kalau equity apa? Saham biasa atau preferred stock. Kalian bisa nerbitin venture capital, private, convertible notes gitu ya. Stock market go public, return earning. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau saya dikasih duit sama orang tua saya buat bisnis, itu masuknya ke debt apa equity? Equity, Pak. Sofinatul, ini masuknya ke debt apa ke equity kalau tadi kayak tadi? Kalau ada orang tua ngasih uang. Gitu. Iya, masuknya ke equity, ya gak Pak? Kenapa? Kenapa? Karena kayaknya kan berarti dipinjemin dari orang tua ke kita ya? Nah, kalau dipinjemin, masuknya kemana? Iya, kalau dipinjemin masuknya ke debt, tapi kalau kayak dikasih kayak ya udah dikasih, Cuma-cuma. Berarti itu mungkin masuknya equity, Pak. Betul. Jadi tergantung orang tua lu gitu. Minta dibalikin nggak uangnya? Kalau dia minta dibalikin, berarti kan masuk ke debt. Karena kan kita harus balikin uangnya, minjem. Tapi kalau dikasihnya cuma-cuma, berarti kan udah jadi haknya Sofinatul, benar nggak? Sehingga itu akan jadi equity buat di bisnisnya Sofinatul. Clear ya? Iya, Pak. Pak, tapi saya mau nanya, Pak. Boleh, boleh.
Jadi kemarin kan saya juga sempat ikutan Unpadpreneur. Nah, berarti kalau Unpadpreneur kan ngasih uang gitu ke kita gitu ya, Pak. Nah, itu masuknya ke equity kita atau kita itu debt gitu, Pak? Nah, Unpadpreneur itu sifatnya hibah kan, benar nggak? Iya, Pak, benar. Hibahnya jadi ke Sofinatul, berarti dia udah ngasih duit, gitu loh. Berarti itu equity-nya akan bertambah di bisnisnya Sofinatul atas nama Sofinatul karena dia udah ngasih hibah gitu. Hibah itu pemberian. Kalau equity itu dia minta saham juga. Kalau Unpadnya minta saham, katakanlah Sofinatul saya minta saham 10% ya di bisnis kamu. Nah, berarti itu equity-nya. Gitu. Banyak. Jadi Sofinatul punya 90%, Unpad 10%. Tapi kalau minta. Tapi kalau nggak minta saham, ya udah tetap ownership-nya 100% punya Sofinatul. Hanya hibah aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Tapi kalau Unpadnya bilang, nah tapi lu balikin ya uangnya ya nanti, nah itu debt maksudnya gitu. Tapi kan Unpad nggak minta uangnya balik. Oke ya. Nah, sekarang tadi itu debt dan equity. Debt punya cost, equity punya cost. Cost-nya debt ini apa? Kalau kalian ngutang ke bank ada bunganya nggak? Ada. Gitu ya. Nah, tapi menariknya gini. Kalau kalian punya uang 100 juta, bikin coffee shop, modalnya 100 juta. Mendingan pakai uang kalian apa pakai uangnya minjem ke bank? Rahayu. Mendingan apa? Mendingan pakai uang sendiri atau pakai uang minjem ke bank? Kalau misalnya emang ada uangnya, pakai uang sendiri nggak sih, Pak? Tapi kalau misalnya emang nggak ada uangnya, ya minjem aja ke bank, Pak. Biar Oke. Ya, itu pemikiran yang belum belajar finance mungkin ya. Jadi kalau kita belum belajar finance, selalu mikirnya gitu. Pakai uang sendiri. Nanti saya akan jelasin teorinya. Dan nanti kita simpulkan jawabannya ya atas pertanyaan itu. Cost of debt. Ini ya. Contoh, bank ngasih bunga 5%. Ya udah, berarti cost of debt kamu 5%. Kalau cost of equity, itu ada dua cara ngitungnya. Bisa dari expected return from owner, investor. Let's say investor pengennya 17% gitu. Atau contohnya di sini 10%. Nah, berarti apa? Berarti cost of equity itu punya cost juga loh gitu. Paham nggak? Opportunity cost tadi. Cara ngitungnya expected dari investor atau pakai rumus CAPM. Nah, ini dicatat ya, CAPM itu Capital Asset Pricing Model. Jadi risk free ditambah risk premium itu risk market dikurangi risk free dikali beta. Beta it depends on every industry. Ya, tiap industri dan tiap negara itu beda-beda betanya. Beta itu simbol dari risiko. Makin besar risk, berarti makin besar return yang diharapkan. Ya kan? High risk, high return. Ketika risikonya besar, dia akan expect more about return. Tapi kalau risikonya rendah, dia akan ya udah secukupnya juga aja. Nah, ketika jawabannya tadi gitu ya, siapa tadi saya tanya ya? Oh, ngilang. Tadi saya nanya siapa ya? Oh, Rahayu. Oh ya, Rahayu. Nah, jadi kalau seandainya jawaban Rahayu tadi, Rahayu hanya concern about debt. Benar kan? Kenapa? Ngapain utang, Pak? Gitu loh. Kan kita punya duitnya sendiri, gitu ya. Padahal, apalagi utang, ada bunganya, Pak. Gitu. Nah, karena Rahayu mentiadakan yang namanya cost of equity, gitu ya. Secara teori, cost of equity itu selalu lebih besar daripada cost of debt. Because of your opportunity itu lebih banyak ya daripada cost of debt. Cost of debt itu pasti selalu lebih rendah. Terus jawabannya gimana Pak yang bagus Pak? Kalau saya punya uang 100 juta, terus saya disuruh bikin coffee shop 100 juta, apa yang saya lakuin?
Uang 100 juta saya masukin deposito. Deposito dapetin bunga nggak? Dapat bunga ya? Berapa persen? 4, 5% ya? Terus saya minjem uang ke bank. Terus saya bilang ke bank, bang, jaminan gue deposito gue ya. Bang ngasih bunga berapa? Let's say kur ya, 1 digit kan 9%. Berarti dengan saya back to back, saya cuma bayar bunganya kecil, benar nggak? Cuma 4%, 3%, gitu ya. Pertanyaannya uang 100 juta saya masih nggak ada di situ. Masih uang 100 juta saya. Terus coffee shopnya jadi nggak? Jadi gitu. Tetap jadi, tetap jalan, benar nggak? Once coffee shopnya bangkrut, ya gue masih bisa bayar pakai uang gue gitu. Paham ya? Jadi ada opportunity yang kita coba mainkan untuk meminimalisir biaya-biaya tersebut. Kadang kita cenderung buat pakai aja gitu. Uang sendiri. Nah, ini contohnya ya. Pengalaman saya dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf tuh siapa coba? Kaprodi kalian kan? Kenal nggak? Novel kenal nggak sama Pak Yusuf? Kenal lah ya, gitu ya. Saya bilang Pak Yusuf waktu itu. Pak Yusuf, saya di-challenge. Gimana harganya si rapid test kita biar bisa harganya kayak harga pasar? Saya analisis, saya hitung, kita harus pakai economic of scale. Saya butuh 30M, saya bilang itu pada waktu itu. Kebayang nggak? Butuh 30 miliar buat dapetin economic of scale karena buat beli bahan baku agar lebih murah harganya. Kalau beli bahan bakunya skala lab berat, kosnya mahal, ya nggak? Belum ongkirnya dan lain-lain. Belinya berkali-kali. Tapi kalau beli skala besar, bisa masuk, dapat potongan pajak gitu ya, itu kos kita jadi lebih kecil. Unpad nggak punya uang dong, 30M. Bener nggak? Pandemi lagi. Mahasiswa pada minta UKT potong setengah. Ya nggak sih? Unpad nggak punya duit pada waktu itu. Saya cari investor. Negosiasi, saya bilang saya butuh 30M. Terus investor bilang, Pak, buat Pak Kamal saya siapin mau 1 triliun juga siap, kata investornya. Aman kan berarti kan? Uang saya udah, bukan uang saya, uang orang, saya pakai uang orang gitu. Tapi kan nggak serta-merta gratis toh, benar nggak? Dia ngasih 30M. Ada biaya-biayanya harus kita ambil, gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu karena case-nya memang ya Rahayu udah bener juga. Ketika nggak punya uang banget, dia ngutang. Tapi bukan berarti lu punya uang, lu nggak boleh ngutang gitu. Itu yang mau saya luruskan. Nggak punya uang ya ngutang, betul tadi. Tapi bukan berarti lu punya uang, lu nggak bisa pakai utang. Lihat deh semua perusahaan-perusahaan yang udah TBK. Ada nggak perusahaan yang nggak punya utang sama sekali? Kayaknya nggak ada. Because of when they want to expand their business, they use debt to optimizing cost of capital. Kenapa? Kalau semakin semuanya pakai equity, gede banget cost of capitalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya. So, gimana nih kalau seandainya WACC-nya gini? Kalau modal kalian 100%-nya dari bank, ya pasti WACC-nya 5%. Tapi kalau 100%-nya modal kalian itu dari equity, pasti dari investor required return atau dari CAPM hitungannya. Tapi gimana kalau seandainya hitungannya itu gini? 60%-nya debt, 60%-nya equity gitu ya. Berapa nih cost of capital-nya? Makanya kita pakai WACC, weighted average, ada rata-rata tertimbang dari debt dan equity. Oke? Rumusnya gini. Jadi cost of capital-nya berapa? 5 apa 10%? Dihitung dulu. WACC, ya. Composition of debt dibagi cost of debt. Ini composition of debt dikali cost of debt. Dia dikurangi teks dulu. Katakanlah di sini teksnya 35%, katakanlah. Jadi 1 min 35%. Ditambah cost composition equity dikali cost of equity. Ini rumusnya. Jadi WACC-nya rata-rata tertimbangnya adalah 5,95%. Oke ya. Jadi bukan 10, bukan 5, tapi udah tertimbang. So, jadi WACC itu apa? As indikator IRR visible or not. Kayak tadi kan. Layak nggak?
Contohnya WACC-nya 5,95, ya IRR-nya 4%. Layak apa enggak? Based on indikator. Tulis di chat coba. Layak apa enggak? Mana nih? Belum ada yang nulis di chat. Layak apa enggak? Fadli, tidak. Tidak layak. Karena saya keselak. Udah, nggak boleh minum ya. Ini cuma 2 orang yang jawab. Berarti 2 orang doang nih yang paham nih. Dari tadi saya ngomong. Sisanya golput. Nggak layak. Karena di indikatornya IRR itu harus lebih besar daripada WACC gitu. Ya. Potensial loss dia ada 1,95. Tapi kalau kayak gini, potensial profitnya ada di 2,0. Oke? That's why IRR harus lebih besar daripada WACC. Yang kedua, WACC bisa dipakai jadi discount rate. Kan tadi ada discounted cash flow. Bingung kalau kalian nyari diskonnya. Sebenarnya bisa juga diskonto itu bisa pakai 10 years government bond. Kalian tinggal googling aja 10 years government bond. Berapa persen sih? Jadi return dari government bond di Indonesia selama 10 tahun di rata-rata gitu. Average government bond. Itu bisa jadi discount rate. Atau kalau nggak pakai WACC, bisa juga. Sekarang kita masuk ke capital budgeting. Contoh. Kasus kopi kilo. Nah, ini ada studi kasus nih. Kopi kilo adalah kopi yang sedang berkembang. Perusahaan kopi ini akan mengembangkan perusahaan barunya dengan membuka cabang di Kota Bandung. Untuk membuka cabang baru tersebut dibutuhkan investasi sebesar 150 juta. Di mana 50 jutanya untuk sewa dan sisanya untuk membeli peralatan serta modal awal. Biaya modal ini didapatkan sebagian besar 70% dari hutang di bank dengan bunga 13% setahun. Kondisi pada saat ini risk premiumnya 6% dan pajak 25%. Pemilik sudah memiliki data dari penjualan sebelumnya di kota yang sama bahwa COGS-nya sebesar 30% dan biaya operasional sebesar 5%, biaya administrasi 5%, biaya utilitas 5%, serta biaya yang tak terduga 3%. Persentase ini dari revenue. Sedangkan untuk revenue per bulan, biasanya satu toko menghasilkan 40 juta per bulan. Pemilik juga sudah memiliki data inflasi setara 4% per tahun dan pertumbuhan bisnis rata-rata 5% per tahun. Karena bisnis kopi kilo mengedepankan menu takeaway, maka tidak banyak karyawan yang dibutuhkan di dalam satu tokonya. Di dalam satu toko hanya membutuhkan 1 orang store manager dengan gaji 3.250 dan 3 orang barista dengan gaji masing-masing 2.250. Sebagai analis, apakah sebaiknya pemilik tetap membuka toko ini atau tidak? Nah, ini kan kasus yang sebenarnya kalian hadapi ketika nanti kalau kalian mau buka bisnis. Benar nggak sih? Tapi mungkin kalau kalian mau buka bisnis, nggak ada kasus yang ditulis kayak gini, benar nggak? Tapi ini semua yang akan kalian hadapi. Gitu. Ada ngomongin revenue-nya, ada ngomongin SDM-nya gitu ya. Ada ngomongin growth-nya, revenue-nya, SDM. Nah, caranya tadi step-stepnya ada 4. Saya ulangi lagi. Bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nah, saya akan kasih kalkulator. Di mana kalkulator itu ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, saya akan ngasih yang di level inilah. Nggak terlalu simple, tapi nggak terlalu kompleks juga. Pertama, determine project fees and expenditure schedule, total investment. Rent-nya tadi 50%. Maaf, 50 juta. Total investment-nya 150 juta. Nah, ini kalian atur-atur. Yang biru ini hard code berarti ya, berarti ditulis. Terus, expected cash flow estimation. Tadi 40 juta ditulis, COGS-nya 30%, marketing expense. Nah, ini yang namanya performa nih. Ini hewan ini yang namanya performa. Kalian proyeksi bisnis kalian selama 5 tahun. Gitu ya.
Ada retention for growth dan lain-lain. Inflation rate, growth sales, informasinya semua ada di soal. Terus nentuin WACC. Tadi debt-nya 70, berarti equity-nya 30. Karena debt tambah equity itu selalu 100%. Berarti debt-nya itu 105 juta, minjem ke uang ke bank, 45 jutanya equity, tax-nya 25%, deposito rate ya di 6%, interest rate-nya 13%. WACC-nya 9. Terus kita bikin cash flow-nya, nanti keluar indikator. IRR-nya di atas WACC nggak? 69% IRR-nya, berarti di atas WACC. NPV-nya positif nggak? Positif. 278 juta. Jadi selama 5 tahun bisnisnya itu untung, dinilai di masa sekarang keuntungannya adalah setara dengan 278 juta. Payback period-nya berapa lama? 1 tahun 3 bulan. Berarti bisnis ini layak buat dijalankan. Gitu. Nah, ini saya mau buka Excel-nya ya, sebentar. Excel-nya ini sudah saya hakikan, jadi teman-teman bisa pakai dan bagi-bagi juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini hard code nih. Saya nggak tahu ini kalau ini ini bisa. Oh, tapi kok ini kuncinya, ini nggak saya kunci ya. Ini nggak saya kunci biar teman-teman bisa ngebongkar rumusnya. Tapi yang warna biru ini hard code. Ya. Fun fact-nya ini saya bikin pas saya masih mahasiswa. Ketika saya sering lomba dan banyak teman saya nanya, Mal ini layak nggak? Ini layak nggak? Kan capek ya jawab terus. Lu hitung sendiri aja nih, gue bikinin kalkulatornya gitu. Kebayang nggak? Saking gue bosannya ditanya layak apa enggak gitu. Ini bikin initial investment-nya dulu nih. Equipment, renovation, ini ngebudgetnya. Marketing gitu ya. Totalnya 150 juta. Terus tadi store manager segala macam. Itu masuk ke payroll. Itu jadi biaya yang harus dijaga-jaga untuk sebulan awal. Benar nggak? Dengan uang modal kita 150 juta itu. Terus ini dimasukin. Nah, ini tuh bisa kalian rubah-rubah nih. Let's say ini 40 juta ya. 40, tuh. Nanti nilainya langsung berubah. Kalau COGS-nya jadi 40%, gimana, layak nggak? Oh, masih layak. Kalau COGS-nya 60%, layak nggak? Oh, nggak layak dia. Kalau COGS-nya 53%, minus 8%, nggak layak. 50%, 5%. Di bawah dari WACC. 47%. Nah, ini jadi kalian bisa mainin angkanya. Gitu ya. Nah, silakan. Setelah ini kalian, Awap, silakan, Awap. Pak, tadi makin ini Pak, makin nggak nangkep Pak yang IRR Pak. Makin nggak nangkep yang IRR. Dari yang sebelumnya sih Pak. Oke. Nah, IRR itu tuh sebenarnya dia itu ingin mencari satu level nilai di mana NPV sama dengan 0. Makin besar IRR, dia makin bagus. Intinya gitu. Wap. Makin besar IRR, dia makin bagus. Tapi IRR juga nggak bisa sebenarnya sampai 60%. Kalau di bisnis beneran ya, di bisnis yang di dunia nyata, lu bikin hitungan IRR 60%, lu akan dibilangin too good to be true. Bener nggak? IRR tuh rata-rata tuh 20, itu udah tinggi tuh. 25 gitu ya. Yang bagusnya mungkin belasan, 18%, 19% gitu. Tapi makin tinggi sebenarnya makin bagus waktu gitu. Tapi terlalu bagus juga nggak bagus, too good to be true gitu. Dia makin tinggi makin layak. Basicnya gitu. Karena apa? Karena dia memiliki tingkat keuntungan ya dengan NPV target dengan 0, dia lebih tinggi daripada WACC-nya. Ini kan 17% nih IRR-nya. WACC-nya 13%. Berarti dia layak. Kenapa? IRR-nya di atas dari WACC. Ini WACC ya, dapat dari sini nih WACC ini. Ya, 13% aja. IRR-nya yang 17. Kalau ini lebih tinggi dari ini, accepted. Gitu. Oke? Jadi IRR dikomparasi dengan WACC. Tadi kalau IRR-nya lebih kecil dari WACC sampai minus, berarti nggak layak. Gitu. Kalau dapat IRR itu PV dari mana Pak?
Apa? Kalau dapat IRR-nya itu dari mana, Pak? Sebenarnya gini nih, saya break ya. Nah, rumusnya gini nih IRR. Ini cash flow. Cash out, cash in, cash in, cash in, cash in. Benar nggak? Rumusnya cuma ditarik aja IRR, dibuka kurung, di drag dari tahun 0 ke tahun 5 gitu ya. Digas dengan WACC-nya. Enter. Gitu. Berarti apa pengaruhnya? Dari cash flow. Dapatnya dari mana? Dari cash flow. Makin besar cash in angkanya, makin besar IRR-nya. Atau makin kecil cash out-nya, makin besar IRR-nya. Gitu, Vin. Wap. Jadi kalau mau naikin IRR ya kecilin si investment-nya atau naikin si cash in-nya. Gitu logikanya. NPV. Gimana ngitungnya ini? Sama. Tapi rumusnya NPV. Digas. Juga diskontonya pakai WACC gitu. WACC kebetulan 13%. Hasilnya segini. Nah, ini kalau mau lomba-lomba, kalian mau ikut lomba bisnis plan dan apa-apa, pakai kalkulator ini udah cukup aman lah gitu lah. Udah terbukti cukup aman gitu. Walaupun nggak detail dan walaupun belum spesifik gitu ya. Dan nggak mudah ngejasnya. Tapi buat level mahasiswa ini udah aman. Yes, Sisil? Mau nanya Pak, ini ada kaitannya sama ROI sih sebenarnya Pak. Nah kalau ROI kan sama ya Pak ya, hitungan juga gitu. Hampir sama kayak NPV sama IRR gitu. Nah tapi kalau Ya. ROI itu saya pernah nemuin lebih dari 100% itu artinya apa ya Pak? Berarti kalau ROI-nya, return on investment-nya lebih dari 100%, berarti dia ngeluarin investasi dia itu katakanlah 1 gitu ya. Terus kalau dia return-nya itu 1, berarti kan sama ya, 100%, benar nggak? Berarti kalau dia itu ROI-nya lebih dari 1, berarti keuntungannya lebih besar daripada nilai investasinya. Tapi ada yang tricky. Ngitung keuntungannya itu di tahun berapa yang mau kamu hitung? Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, atau NPV-nya yang mau kamu ukur gitu. NPV ini kamu bagi dengan nilai investasi. Gitu. Paham nggak? Oh ya Pak, Karena paham. ROI itu biasanya di investor nggak terlalu common. Khususnya investor yang belajar finance ya, khususnya dunia keuangan gitu. Dia nggak akan lihat ROI, dia hanya ngeliat 3 ini. ROI itu bisnis yang hanya jangka pendek, dia pengen ngitungnya tahunan doang. 1 tahun itu gue dapat berapa? 1 tahun itu gue dapat berapa? Gitu. Kebayang nggak? Atau bisa di average. Tahun ini dibagi dengan investasi, tahun ini dibagi dengan investasi, tahun ini dibagi dengan investasi, tahun ini dibagi dengan investasi dari cash in-nya masing-masing, ya. Keluar ROI tiap tahun di average. Itu juga bisa tuh. Jadi cara sudut pandang ROI itu banyak, tapi basicnya dia tuh pengen ngukur berapa sih tingkat pengembalian gua tiap tahun. Tiap tahun ya bahasanya. Dari investasi. Katakanlah kalau gua naruh 100 juta, ROI-nya pengen 10%. Berarti ekspektasi dia di tiap tahun tuh dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Bayang. Jadi sudut pandangnya lebih ke jangka pendek. Investor melihat itu nggak, tergantung tipikal investornya. Kalau investornya butuh cuan yang tiap tahun, dia pasti akan melihat ROI. Berarti Pak, kalau misalkan kita kan mau ngitung cash flow ya, itu kan ada modal awal ya Pak, atau buat invest gitu kan. Nah, Ya, ini nih. ya otomatis itu tuh kita harus ngitung dulu fixed cost, variable cost dulu kan Pak. Nah, kalau untuk fixed cost itu kan dibagi 12 bulan ya Pak ya. Nah, kalau misalkan untuk yang dimasukin ke cash flow itu tuh apakah yang dibagi 12 atau enggak gitu Nah, Pak, fixed cost sama variable cost-nya? saya Kadang mau masih meluruskan pusing-pusing. dulu ya. Saya mau meluruskan nih. When we talk about investment, there are only 2 aspek. We talk about capex and net working capital. Kita nggak ngomongin tentang fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable cost itu kaitannya dengan ketika kita mau mengukur cost volume profit. Ketika kita mau mengukur cost per unit. Ketika kita mau mengukur menentukan pricing. Kebayang nggak maksudnya? Itu kita baru pakai tuh fixed cost, variable cost gitu ya. Tapi di dalam capital budgeting, dia akan hanya ngomongin investment. How much investment?
berangkat dari capex dan networking capital. Capex itu sesuatu hal yang kamu harus bayar kayak sewa, ya, terus juga alat, renovasi, izin, mesin gitu loh. Itu yang belanja-belanja itu capex disebutnya. Nah, ini saya ngejawab tugas kalian ya berarti ya tadi. Saya kan ngasih soal apa bedanya capex sama networking capital. Itu bagus sih, jebak aja sih Sisil. Nah, kalau networking capital tuh ya kayak halnya bukan dia beli alat, nggak beli aset, tapi dia buat marketing, buat bayar gaji, modal. Tadi kan ini mau bikin coffee shop, bayangin sih ya, mau bikin coffee shop. Kalau semuanya dibeliin alat 150 juta, jadi nih coffee shopnya. Terus nggak punya bahan kopinya, apa yang mau dimasak? Batu gitu loh. Apa yang mau dibikin? Batu kan nggak mungkin, ya nggak? Dia harus punya bahan baku kan, beli gulanya, beli sirupnya, beli kopinya, gitu, beli airnya, gitu ya. Nah, itu maksudnya working capital. Jadi, saya luruskan. Fixed cost, variable cost, itu kaitannya ketika kita mau ngomongin cost volume profit, cost per unit, nentuin HPP, COGS, atau kita mau menentukan harga. Ya, kalau minggu depan mau dibahas, boleh banget gitu ya. Semoga teman-teman waktunya juga luas di minggu depan setelah Lebaran itu, jadi kita bisa banyak diskusi gitu ya. Tadi saya juga boleh kalau mau ngungkit bagaimana Pak nentuin harga di dalam satu barang, bagaimana menghitung COGS atau nentuin harga cost per unitnya. Nanti saya ajarin cara ngitung. Oh ya Pak, Pak, apa berarti bedanya payback period sama BEP? Nah, ini juga ngaruh. Beda. BEP itu beda sama payback period. Investor itu nggak ngomongin BEP. Owner bisnis ngomonginnya BEP gitu. Break even point. Berapa minimal yang harus saya jual. Jadi BEP itu hanya untuk menentukan berapa target jualan dia selama setahun, sebulan, sehari, atau berapa target revenue yang harus dia dapetin. Tapi nggak ngomongin tentang kelayakan. Paham nggak? BEP itu nggak ngomongin kelayakan. Yang diomongin kelayakan itu payback period. Jadi BEP dan payback period itu hewan yang berbeda. BEP akan nentuin berapa titik impas dia secara kuantiti atau rupiah ya dari untuk membayar modal. Itu BEP. Tapi kalau payback period berapa lama uangnya kembali gitu. Oke? Clear ya? Mungkin kalian terkontaminasi dengan hitungan cost volume profit dan cost per unit gitu ya dalam fixed cost, variable cost dan hitung BEP. Itu bagian yang penting, tapi pentingnya cuma sampai sini nih biasanya nentuin harga, ngitung COGS gitu. Ketika kita ngomong investment ya more than that gitu. Ya kita harus menghitung 5 tahun proyeksi. Pak, apakah proyeksi 5 tahun ya buat lomba-lomba mahasiswa mah 5 tahun nggak apa-apa. Gue pernah ngitung sampai 30 tahun gitu. Tergantung apa? Kira-kira tergantung apa, Val? Kenapa Pak Kamal ngitung 30 tahun? Tergantung apa, Val? Oh ini 5 tahun, Pak. Kenapa Pak Kamal ngitung 30 tahun? Tergantung dari jenis model bisnisnya. Kalau model bisnisnya memang per 30 tahun, ya kita hitung 30 tahun. Sebenarnya. Tapi ya buat lomba 5 tahun cukup. Kenapa? Biasanya sewa tempat itu 5 tahun. Ya nggak? Franchise 5 tahun, ya. Sama yang kedua tergantung yang bayarnya. Kalau dibayarnya 200 juta, ya saya hitungin sampai detail. Benar nggak? Kalau cuma buat lomba dan gratisan, ya gini cukup. Gitu. Karena kita maju tak gentar, bela yang apa, Wap? Maju tak gentar, bela yang apa, Wap? Yang berduit, Pak. Yang bayar, benar nggak? Yang bayar, Pak. Iya, gitu loh. Cuan, ya nggak? Ya, oke. Sip ya. Ini semua material akan saya submit gitu ya di Google Classroom. Dan setelah itu silakan teman-teman ngulik dan ngebuat hitungan untuk bisnis kalian. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Nanti tolong disetting kita ketemunya offline. Dan kalau hari Jumat itu di SP aja di Singapura Bangsa. Nanti saya kontak Pak Yusuf minta ruangan. Saya juga lagi suka ke SP. Kemarin juga baru meeting sama Pak Yusuf. Karena ada investor lagi mau masuk buat produk yang lagi dikembangin di Teva itu produk ini ya apa?
cairan ya. Kemarin tuh yang lagi rame sama rapid testnya yang buat ini apa? TB, tuberculosis. Ada pertanyaan? Pak, saya Siapkan mau nanya pertanyaan lagi, yang Pak. banyak ya. Yes, Sil. Kan kalau di lomba-lomba gitu belum ini ya Pak ya, maksudnya kan ini tuh masih rancangan gitu hitungannya, si cash flow-nya. Nah, cara kita nentuin cash ini gimana Pak? Cara kita nentuin cash in. Iya, uang yang masuknya kan itu belum ada gitu Pak, kalau di lomba gitu. Oh, enggak. Beberapa project juga yang sampai miliaran memang belum ada uang masuknya, benar nggak sih? Kayak Iya. sana saya bikin pabrik katalis gitu, modalnya 300M. Terus Pak Kamal gimana cara ngitungnya? Ya kita bisa lihat kapasiti produksi kita, benar nggak? Harga pasar, basicnya dari sini revenue. Oh, Revenue itu apa? Quantity dikali price. Ya nggak? Quantity-nya berapa, price berapa. So you can estimate it, your quantity in the first year, second year, third year, and then you can estimate it your price. Harganya ada kenaikan nggak? Kan makanya saya bilang kan, nanti itu dirumuskannya di keuangan terakhirnya kelayakannya. Setelah ada kelayakan pasar, kelayakan operasional, bener nggak? Operasional iya. kan akan ngelihat, oh kamu bikin apa, kue donat, bisanya berapa, 100, tiba-tiba kamu bikin di tahun pertama kamu bikin 200, masuk akal nggak? Nggak masuk dong. Kan kamu bilang di operation kajian kamu, capacity kamu tuh 100 di tahun pertama gitu loh. Benar nggak? Iya Pak. Oh iya benar, paham Pak. Jadi price kali quantity. Terus COGS dari mana? Itu yang tadi kamu bilang, hitung. Berapa cost per unitnya, pakai fixed cost, pakai variable cost gitu kan. Nanti kan ada COGS, cost of goods sold. Kalau di sini ceritanya COGS-nya 47%. Ceritanya gitu ya. Sehingga keluar gross margin. Gross margin itu didapat dari revenue dikurangi dari COGS. Ini lihat aja rumus-rumusnya ya, nanti di Excel ya, kalian bongkar. Baru ada marketing expenses. Nah, ini marketing expenses 5%, 5% ya. Nah, ini mau kamu rubah juga marketing expenses-nya jadi 4% bisa gitu loh. Angkanya juga berubah nanti. Nah, payroll, gaji setahun. Loh, Pak, ini kok payrollnya naik? Kan ada inflasi. Tiap tahunnya kan ada inflasi. Masa iya nggak naik-naik gitu kan? Ini juga udah dimasukin inflasinya. Ada biaya tak terduga. Gross margin dikurangi OPEX. Ini kan OPEX ya. Operational expenditure. Gross margin dikurangi OPEX jadi EBITDA. EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Ada depreciation and interest, ya, EBITDA dikurangi EBIT. Ya, sebenarnya ini jadinya harusnya EBT, earning before tax ya. Terus dikurangi tax, jadi net profit. Kenapa Pak kok nggak ada tax Bapak masukin? Ya, namanya ini desain yang simple gitu. Saya bikinnya, ya kalau ada tax tinggal tambahin aja satu lagi tax, benar nggak? Gitu. Jadi EBIT, EBT, earning before tax sama tax. Tapi saya nggak masukin tax karena biasanya lomba-lomba mahasiswa belum sampai masukin ke sana. Terus ada RG. RG ini apa Pak? Retention for growth. Nah, bisnis itu nggak semuanya serta-merta langsung jadi cash flow gitu loh. Benar nggak? Tapi kan ada laba ditahan dulu buat dia berkembang. Kalau semuanya langsung dibagi gitu ya. Ya jadi seolah-olah gede gitu. Jadi ada saya retention for growth. Jadi dapat free cash flow. Ini free cash flow-nya yang kita jadiin uang masuk ya. Gitu. Free cash flow-nya itu juga dihitung net profit dikurangi retention for growth ditambah depreciation. Kenapa? Karena depresiasi itu uangnya nggak keluar. Dia hanya tercatat secara akuntansi di laporan, tapi uangnya nggak keluar. Sehingga itu akan jadi free cash flow. Free cash flow lah yang dipakai sebagai dasar kita cash in di dalam hitungan. Oke? Nah, silakan nanti dibongkar rumusnya gitu ya. Ya kalau kalian bisa bikin yang lebih bagus, ya bagus ya. Karena ini udah lama banget saya dari 2000 berapa? 2014, sekarang 2024 udah hampir 10 tahun kali. Excel ini ada dan banyak manfaatnya buat banyak orang gitu kan. Membantu tukang-tukang bakso kalau mau bikin bakso, bener nggak? Pakai kalkulatornya cepet, kalian ngitungnya nggak nyampe 30 menit jadinya. Ya nggak sih? Gitu. Oke, thank you so much buat hari ini jam 15.11 saya ada rapat lagi udah kelewatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya harap bisa offline karena kita akan bahas. Silakan pertanyaan-pertanyaan tentang keuangan dibawa. Kita akan bahas itu gitu ya. Walaupun saya bukan Zakir Naik gitu ya, tapi ya kalau punya pertanyaan dibawa aja. Nanti kita akan bahas bareng-bareng.
yang butuh hitungan dan lain-lain. Oke? Siap? Yang udah mudik siapa nih? Ya, mudiknya jangan kelamaan ya. Nanti kita kalau udah waktunya masuk ya. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Yes. Boleh. Perihal kehadiran itu bagaimana, Pak? Apakah yang di Zoom Kehadiran? aja? Bagaimana, Pak? Apanya? Presensinya, Ya, Pak. intinya gini, kalau kehadiran tuh saya akan buka absen, silahkan absen. Saya bodo amat kalau mau titip absen dan lain-lain. Tapi saya juga akan bodo amat kalau kalian minta perbaikan absen. Saya nggak mau ngurusin gitu. Oke? Karena menurut Baik, Pak. saya absen itu tanggung jawab mahasiswa dan juga absen itu ya urusan mahasiswa aja, administratif. Ilmu mah balik ke masing-masing. Setuju? Setuju, Pak. Oke, habis ini saya buka absensinya, silahkan nanti diisi ya. Buat yang pertemuan hari ini. Oke, see you again. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.